Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kukasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, jumpa lagi kita pada hari ini. Saya percaya bahwa kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan saya percaya bahwa saat ini kita tetap bersuka cita, kita tetap tersenyum, dan juga kita tetap kuat karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, saya akan mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan membawa kami menikmati hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba dan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan pada saat ini. Bapa, kami mengakui jikalau Engkau mendapati ada pelanggaran atau dosa dalam kehidupan kami, baik itu pelanggaran perkataan, pikiran, sikap hati kami yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, kami mengakui semua di hadapan Tuhan. Bapa Roh Kudus kiranya menolong kami dan memberi kami hikmat agar kami boleh hidup lebih baik lagi di hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami siap untuk firman-Mu, berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa pada bulan ini kita tetap belajar tentang Roh Kudus, tentang penyertaan Tuhan Yesus Kristus atau Roh Kudus di dalam kehidupan para rasul dan juga kehidupan kita sebagai anak-anak yang menjadi murid-murid Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita bersama-sama melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang menjadi pokok dari perenungan kita, yaitu di mana firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Semua kita mengetahui bahwa di kitab Kisah Para Rasul berisi tentang perjalanan para rasul, para murid-murid Tuhan untuk memberitakan Injil tentang Kristus. Dan semua juga kita mengetahui bahwa di dalam kitab Para Rasul juga berisi perjuangan hidup orang-orang percaya, orang-orang yang meyakini akan kebangkitan Yesus Kristus dan beriman kepada Kristus. Dan pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini saya mau mengangkat tema, mengangkat kisah salah satu rasul Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Paulus, yang sebelumnya bernama Saulus. Kita semua mungkin sebagian kita ada yang mengingat kisah ini, mungkin ada juga yang belum terlalu mengingat kisah ini. Oleh sebab itu saya akan memberikan flashback sedikit untuk kita, menceritakan tentang Saulus yang adalah seorang keturunan Yahudi. Orang tuanya memberikan pendidikan agama dan adat istiadat Yahudi yang sangat kuat pada Paulus atau Saulus sejak ia masih kecil. Bahkan mereka mengirimnya untuk mengenyam pendidikan agama Yahudi di Yerusalem sehingga ia tumbuh menjadi orang Farisi yang sangat militan, baik di dalam menguasai maupun mentaati Taurat dan aturan-aturan keagamaan lainnya. Sekembalinya dari Yerusalem inilah Saulus menjadi pembuat dan penjual tenda di Tarsus serta menjadi aktivis Farisi dalam membina iman orang-orang Yahudi di Tarsus dan sekitarnya. Maka ketika mendengar bahwa beberapa orang Yahudi di Israel menjadi pengikut Kristus, Saulus atau Paulus, ia menilai bahwa mereka telah murtad dari agama Yahudi sehingga harus ditekan, dikejar, dianiaya, dan dipenjara. Bahkan ia masuk ke rumah demi rumah dan menyeret laki-laki maupun perempuan untuk dipenjara. Suatu kali dalam perjalanannya ke Damsyik untuk melaksanakan misinya tersebut untuk menganiaya orang percaya, Saulus mendapatkan pengalaman rohani yang mengubah seluruh arah dan semangatnya pada waktu itu. Tiba-tiba di tengah hari itu, tengah hari, datang cahaya yang lebih terang dari sinar matahari yang menyilaukan, memancar dari langit.
turun, meliputi, mengelilingi dia dan rekan-rekan seperjalanannya pada waktu itu. Seketika itu juga firman Tuhan mencatat, mereka semua rebah ke tanah. Dan kedengaranlah oleh Saulus suatu suara yang berwibawa dan penuh kuasa berbicara dalam bahasa Ibrani yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus menjawab dengan gemetar dan ketakutan, siapakah engkau, Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Saulus yang tidak percaya seketika itu juga berkata Tuhan. Ia tahu ini Tuhannya pengikut Kristus, karena dalam hidupnya dia membenci dan menganiaya pengikut Kristus. Dan suara itu menjawabnya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Saulus bangun dan membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu. Sehingga rekan-rekan seperjalanannya menuntunnya masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ia tidak dapat melihat. 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Yang ia lakukan, firman Tuhan mencatat, hanya berdoa dan terus berdoa. Singkat cerita, ia mendapat penglihatan akan kedatangan Ananias, seorang murid Tuhan yang tinggal di daerah itu, yang akan menumpangkan tangan ke atasnya agar ia dapat melihat lagi. Namun di saat yang sama Tuhan berbicara juga kepada Ananias untuk pergi dan mendoakan Saulus demi ia dapat melihat kembali dan penuh dengan Roh Kudus, membaptisnya sehingga nantinya melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan Yesus kepadanya, yaitu pada Paulus atau Saulus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Paulus menerima anugerah Tuhan pada saat itu. Di saat Saulus terheran-heran dengan kegigihan para murid dan para pengikut Kristus yang ia aniaya, ia tidak mengerti mengapa mereka sedemikian teguhnya mengikut Kristus. Tetapi tatkala ia melihat cahaya yang begitu kuat mengelilingi dia, membuat dia seketika itu juga jatuh tersungkur di hadapan Tuhan. Ini adalah masa di mana Paulus jatuh tersungkur di hadapan Tuhan, melepaskan segala haknya, melepaskan diri dari segala milik, melepaskan diri dari segala hak dan reputasinya selama itu. Dirinya bukan dirinya lagi. Ia taat, mutlak, dan rela di hadapan Tuhan Yesus. Ia memiliki pikiran Kristus. Ini bisa kita lihat dari perubahan drastis atau transformasi yang begitu hebat terjadi atas dirinya. Pengalaman itu membawanya kepada dimensi yang berbeda. Ia rela menjadi manusia yang tak bermilik, melakukan yang Tuhan kehendaki, bukan lagi yang ia kehendaki. Dan begitu pun firman Tuhan berbicara pada kita hari ini, bahwa kuasa dan anugerah Tuhan bagi kita haruslah sampai membawa kita tersungkur di hadapannya. Benar-benar tersungkur, tak berdaya di hadapannya. Melepaskan segala hak kepemilikan atas diri sendiri. Firman Tuhan menguraikan, setelah perjumpaannya dengan Yesus, yang Saulus lakukan hanya berdoa dan berdoa. Bersekutu dengan pribadi yang dia jumpai, telah jumpai itu. Lalu Ananias datang dan Paulus penuh dengan Roh Kudus ketika Ananias berdoa baginya. Kuasa dunamin itulah yang menuntunnya, menuntun Paulus menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang bersaksi di rumah-rumah ibadat, berapologetik dengan orang-orang Yahudi, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Walaupun orang-orang percaya kala itu agak sedikit takut juga dengan dia karena apa yang dia lihat, Paulus benar-benar berubah secara drastis. Benarkah ini Saulus? Tetapi dia benar-benar
mengalami transformasi yang luar biasa tatkala perjumpaannya dengan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan mencatat di dalam aniaya yang mereka alami, Paulus dan jemaat yang dia layani, mereka tetap hidup di dalam damai dan takut akan Tuhan. Bahkan jumlahnya makin bertambah besar oleh karena pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari kisah ini kita melihat ada dunamin penyertaan Tuhan terjadi pada Saulus yang disebut Paulus. Kuasa penyertaan Tuhan inilah yang mengiringi langkah para rasul dan para murid, bahwa di tengah medan yang berat mereka semua tetap gigih. Ini adalah pengurapan yang khusus bagi para rasul pada waktu itu. Dari kisah penyertaan Roh Kudus terhadap Paulus ini kita melihat bahwa menjadi murid itu adalah sebuah anugerah. Dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Tetapi kita saat ini mendapatkan kesempatan itu tatkala kita telah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi Paulus dan juga para murid pada waktu itu, mereka mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, perjalanannya pun tidak mudah ditempuh. Karena pelayanan mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang diperintahkan Kristus Tuhan kepada mereka, bernilai kekekalan. Mereka hidup hanya melakukan kehendak Allah, bukan kehendak sendiri. Lalu bagaimana impartasinya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini? Kita menerima fasilitas yang sama, yaitu kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita menuju kepada hidup yang kekal. Kita dipanggil menjadi orang-orang pilihan, seorang murid yang tangguh menghadapi medannya saat ini. Tetapi bukan berarti orang-orang pilihan pasti terpilih, karena tidak semua orang-orang pilihan betul-betul lulus dalam perjuangan iman. Saya teringat dengan perumpamaan Yesus dalam Matius 22 ayat 1 dan 4, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, tentang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Dan ia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang ke dalam perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Orang-orang di sini adalah perumpamaan orang-orang Yahudi bangsa Israel. Namun mereka menolak dan tidak mengindahkannya. Mereka menolak dan tidak mengindahkan panggilan undangan perjamuan kawin yang diadakan raja tersebut. Tetapi tidak semua orang Yahudi menolak, karena ke-12 murid Yesus adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang menolak, tidak mengindahkannya, bahkan mereka menangkap hamba-hamba raja itu. Di dalam perumpamaan ini berkisah seperti itu. Mereka menyiksanya, menyiksa hamba-hamba yang membawa undangan kepada mereka, dan mereka membunuh hamba-hamba yang datang membawa undangan ini kepada mereka. Dan di dalam perumpamaan itu Yesus berkata, lalu raja itu mengundang semua orang yang dapat dijumpai di persimpangan-persimpangan jalan. Jadi penolakan Israel itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, termasuk kita. Mereka datang, namun ada seorang yang tidak berpakaian pesta masuk. Ia mengindahkan panggilan itu, tetapi tampilannya tidak sesuai dengan standar pesta raja tersebut. Yang lain menanggapi panggilan tersebut, mendandani diri dengan baik dengan berpakaian pesta, tetapi ia yang datang tidak dengan berpakaian pesta. Ia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Dan firman Tuhan katakan di dalam perumpamaan itu, ia yang datang dengan tidak berpakaian pesta ini, ia diusir keluar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana kita mendandani hidup kita saat ini?
belum tentu semua yang terpilih bisa menang. Makanya di surat Yohanes dalam kitab Wahyu di Pulau Patmos, untuk setiap jemaat dia selalu mengatakan, barang siapa yang menang. Jadi kemenangan tergantung dari masing-masing individu itu. Itu adalah pilihan kita. Paulus dengan hikmat dan pewahyuan Roh Kudus menuliskan di dalam Filipi 2 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus mengajarkan tidak ada kata harus lagi di dalam hidupku. Yang harus adalah kehendak Tuhan. Semua keharusan hanya untuk Tuhan, bukan untuk hidupku. Orang percaya yang memilih Yesus hanya boleh memiliki kepentingan hidup seperti ini. Karena Yesus mendidik kita mengenakan kehidupan yang seperti Yesus. Artinya pikiran, perasaan kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini kehormatan yang luar biasa untuk hidup dalam kuasa penyertaan Roh Kudus ini. Manusia iramanya sudah telanjur memiliki diri sendiri, merasa memiliki hidupnya sendiri, merasa berhak memiliki kesenangan seperti anak-anak dunia lain. Tetapi Tuhan tidak mungkin memberikan jalan yang tidak bisa kita lalui. Kita orang-orang terpilih menjadi anak-anak Allah yang menemukan kemuliaan Allah yang hilang supaya kita dilayakkan masuk melalui proses yang dimuridkan oleh firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Supaya kita dilayakkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang tujuannya ini menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Untuk itu kita harus berkeadaan khusus seperti perumpamaan tadi. Siap dengan tampilan gaun pesta itu tadi. Penampilan yang dipandang layak oleh Raja sang pemilik perjamuan kawin itu. Dunamin Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, itu menyertai orang yang siap menjadi murid. Oleh sebab itu, berkaca dari Rasul Paulus, mari kita tersungkur di hadapan Tuhan dan menyelaraskan pikiran dan kehendak kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Kristus. Dan percayalah, kuasa Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi di dalam rencana dan misi Allah di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Dalam situasi apapun, kita sudah melakukan bagian kita dengan baik saat ini. Oleh sebab itu, mari kita berikan yang lebih baik lagi untuk Tuhan di kehidupan kita yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di perenungan kami mengawali hari yang baru ini. Kami bersyukur sebab firman Tuhan datang kepada kami, memimpin kami, menuntun kami. Kami boleh belajar dari kisah pertobatan Saulus, Rasul Paulus, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami dunamin dan penyertaan Roh Kudus yang luar biasa, dan menuntun dia menjadi seorang pemberita Injil, pemberita keselamatan dari Yesus Kristus yang sangat militan. Kuasa yang sama dari Roh Kudus menyertai kami, orang-orang yang terpanggil dan terpilih hari ini, untuk melakukan bagian kami di dalam Tuhan, di dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan api yang mengobar-ngobarkan murid dan para rasul di dalam firman Tuhan
juga dapat mengobar-ngobarkan iman kami dalam situasi kondisi apapun yang kami alami, bahwa kami dapat cakap untuk menanggung segala sesuatu dan melewati segala perkara bersama dengan Tuhan, dan menjadikan segala perkara itu berkat bagi kehidupan kami. Bahkan kami bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita, dan mari kita menantikan pelayanan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.